Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi majas bagian B, yaitu majas perbandingan. Majas ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, majas tropen. Yang kedua, majas simbolik. Yang ketiga, majas eufemisme. Yang keempat, majas simile. Yang kelima, majas litotes. Yang keenam, majas hiperbola. Yang ketujuh, majas personifikasi. Yang kedelapan, majas metonimia. Yang kesembilan, majas sinekdok. Yang kesepuluh, majas metafora. Yang kesebelas, majas alegori. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu pengertian dan contoh dari jenis-jenis majas perbandingan tersebut. Pengertian yang pertama yaitu majas tropen. Majas tropen yaitu penggunaan kata atau istilah lain dengan makna sejajar dalam suatu kalimat. Contoh majas tropen dalam kalimat yang pertama, pikirannya melambung tinggi. Makna dari melambung tinggi yaitu sedang berpikir lebih jauh. Kemudian, contoh yang kedua, berhari-hari ia terbenam dengan buku. Terbenam dengan buku bermakna ia sedang sibuk membaca. Yang kedua, pengertian majas simbolik. Majas simbolik yakni penggunaan simbol binatang atau tumbuhan dalam suatu kalimat. Contohnya, penggunaan istilah lintah darat yang bermakna rentenir, kemudian buaya darat yang bermakna lelaki mata keranjang, dan darah biru yang bermakna seorang bangsawan. Dan masih banyak sekali contoh-contoh lainnya. Yang ketiga ada majas eufemisme. Majas eufemisme adalah kata atau kelompok kata penghalus yang digunakan dalam suatu kalimat. Contoh kata atau kelompok kata dari majas eufemisme yaitu kelompok kata gizi buruk lebih halus menggantikan kelompok kata busung lapar. Kemudian ada tunanetra menggantikan buta, meninggal menggantikan kata mati, pramusaji menggantikan kata pelayan, ART lebih halus daripada penggunaan kata pembantu. Yang keempat, ada majas simile. Majas simile yakni penggunaan kata perumpamaan atau kata pembanding dalam kalimat. Antara lain, penggunaan kata seperti, bak, umpama, laksana, ibarat, bagaikan, dan lain-lain. Contoh kalimat majas simile yaitu ada adik cantik bak putri, ayah seperti laut, ibu laksana gunung, hidup seumpama luka, pipinya bagaikan bakpao. Itulah beberapa contoh dari majas simile. Selanjutnya yang kelima ada majas litotes. Majas litotes yakni penggunaan kata berlawanan untuk merendahkan diri dalam suatu kalimat. Yang termasuk contoh majas litotes yaitu ada kata gubuk, baju jelek, pondok, dan lain-lain.
Berikut Ibu sajikan kata gubuk dalam kalimat. Ayo mampir ke gubuk kami. Kata gubuk di sini tidak bermakna gubuk, melainkan rumah. Yang keenam, ada majas hiperbola. Majas ini mungkin sering sekali kalian dengar. Majas hiperbola adalah kalimat yang mengatakan atau menyatakan sesuatu secara berlebihan. Contoh kalimat majas hiperbola yang pertama, tawanya menggelegar hingga membelah bumi. Contoh yang kedua, hatiku tersayat-sayat mendengar kabar itu. Kedua kalimat tersebut menyatakan hal yang berlebihan. Selanjutnya, yang ketujuh, ada majas personifikasi. Majas ini menggambarkan benda mati seolah-olah hidup atau bernyawa, seperti layaknya makhluk hidup. Contoh majas personifikasi yaitu kata melambai, menjilat, menari, bergoyang, dan lain sebagainya. Berikut Ibu akan memaparkan dalam kalimat. Nyiur melambai-lambai memanggilku untuk mendekatinya. Kata melambai biasa digunakan oleh manusia dengan tangannya. Yang kedelapan adalah majas metonimia. Majas metonimia adalah penggunaan suatu nama barang atau benda yang lazim disebut merek untuk menyatakan benda lain dalam sebuah kalimat. Beberapa contoh kata yang dapat digunakan dalam kalimat yang mengandung majas metonimia adalah jarum, Honda, Aqua, dan lain-lain. Sedangkan contoh dalam kalimat yaitu setiap hari aku minum Aqua. Nama merek Aqua disebutkan untuk menggantikan air mineral. Berikutnya ada majas alegori. Isi kalimat dalam majas ini adalah membandingkan kehidupan manusia dengan alam secara utuh. Contoh kalimat majas alegori adalah berhati-hatilah mendayung perahu dan memegang kemudi dalam mengarungi samudra. Maknanya yaitu mendayung perahu diumpamakan pengantin pria, memegang kemudi diumpamakan pengantin wanita, sedangkan mengarungi samudra diumpamakan menempuh kehidupan baru setelah menikah. Selanjutnya, majas metafora. Majas metafora merupakan kata atau kelompok kata dengan arti bukan sesungguhnya untuk membandingkan suatu benda dengan benda lainnya. Majas ini sering sekali kalian jumpai pada contoh-contoh soal bahasa Indonesia. Contoh majas metafora yaitu si jantung hatinya telah tiada. Jantung hati yang dimaksud adalah kekasih. Kemudian contoh selanjutnya, kakaknya menjadi tulang punggung keluarga. Makna tulang punggung yang dimaksud adalah tumpuan harapan. Terakhir ada majas sinekdok. Yang dimaksud dengan majas sinekdok yakni menyebutkan sebagian untuk menyatakan seluruh bagian, atau sebaliknya, menyebutkan keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Majas sinekdok dibagi menjadi dua. Yang pertama, sinekdok pars pro toto, yakni menyebutkan sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Contohnya, kata batang hidung untuk seluruh tubuh, setiap kepala untuk setiap orang, biji jeruk untuk buah jeruk, bukan hanya bijinya. Contoh kalimatnya yaitu,
Sejak pagi aku tidak melihat batang hidungnya. Nah, yang dimaksud dengan batang hidungnya adalah orang. Yang kedua yaitu majas synecdoche totem proparte. Majas ini menyebutkan keseluruhan untuk menggambarkan sebagian. Contohnya, Indonesia memenangkan medali emas pada kejuaraan memanah. Kata Indonesia menyatakan keseluruhan untuk menyebutkan beberapa atlet yang mewakili lomba kejuaraan memanah dan memenangkan medali emas. Demikian video penjelasan tentang majas perbandingan beserta contohnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.